Selamat pagi ibu guru sekalian. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian di ruang kelas 5 SD Negeri 4 Sumberagung dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian Puspitasari MPD, dan yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 4 Sumberagung dan Ibu Guru TK PGRI 2 Sumberagung. Untuk pertama saya akan mempersilakan kepada Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru SD 4 Sumberagung serta Ibu Guru TK PGRI 2 Sumberagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dapat berkumpul dan belajar bersama di ruangan ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga yang akan kita nantikan ucapannya di yaumul akhir nanti. Amin. Untuk hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif di SDN 4 Sumberagung yang akan disosialisasikan oleh Bu Iva. Sebagaimana kita tahu, Bu Iva adalah calon guru angkatan 9. Untuk itu saya minta kerjasamanya untuk semua ibu guru agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu banyak sekali kasus bullying di lingkungan sekolah, baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA. Maka dari itu tugas kita sebagai pendidik adalah mencegah hal itu supaya tidak terjadi, terutama di lingkungan lembaga kita. Jadi nanti ada keterkaitan materi. Yang pertama itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan nasional. Nah, beliau jadi panutan kita itu adalah filosofi dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti ada nilai dan peran sebagai seorang guru, dan selanjutnya setelah kita mengetahui tentang filosofi itu, kita sudah punya pegangan nilai dan peran, maka kita menyusun visi. Visi di sini tidak serta-merta saya mengubah visi yang ada di sekolah, tidak, tetapi visi pribadi yang mendukung program-program yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya untuk mendukung visi saya itu
ada budaya positif. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau saya mau cerita sebenarnya banyak sekali, tapi ini saya ambil garis besarnya saja. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya kita gimana bisa tahu kodratnya anak? Nah, di kurikulum Merdeka itu kan kita diminta untuk melaksanakan asesmen diagnostik ya di awal. Disitulah kita bisa menggali potensinya anak, mengenali minatnya, bakatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kodratnya anak. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu yang bagaimana lingkungannya itu mempengaruhi karakternya si anak ini, dan kodrat zaman itu adalah perkembangannya dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu sekarang zamannya teknologi, ya berarti kita menyesuaikan. Anak memang lebih nyambung kalau ada misal kita memutarkan video, misal kita mengajak pakai kuis online. Jadi anak nggak apa-apa nih bawa HP ke sekolah, itu tidak apa-apa, asalkan satu, kita sudah berkomunikasi dengan orang tua. Dua, untuk pembelajaran di kelas. Kemudian ada lagi, sudah ini pada intinya seperti itu ya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani kehidupan yang menanamkan moral anak dan budi pekerti anak, dan juga menuntun anak itu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, nah ini adalah nilai dan peran. Bagi saya, nilai dan peran yang saya dapatkan pada pendidikan ini nantinya bisa diterapkan bukan hanya bagi yang bertitel guru penggerak, tapi juga guru-guru yang lainnya. Apa saja nilainya? Nilainya adalah satu, tentunya berpihak pada murid. Jadi kita itu benar-benar apa ya? Pada intinya itu ya kita ikuti murid, tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, seperti itu. Bukan berarti anaknya maunya ini harus ini, bukan, tetapi caranya mungkin yang perlu diubah. Kemudian kita juga harus reflektif ya. Reflektif itu apakah tadi saya sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan media, atau tadi ada yang kurang apa ya? Nah, seperti itu reflektifnya. Kemudian mandiri, berarti kita bisa berkembang, kita bisa menjelaskan materinya itu dengan baik, kayak itu termasuk mandiri, itu kan tanggung jawab kita. Kolaboratif itu pada umumnya ketika mewujudkan program sekolah, kita berkolaborasi baik dengan bapak ibu guru yang lain ataupun dengan wali murid, dengan peserta didik, dan mungkin juga dengan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah kreatif. Tentunya kita sangat butuh dengan kreativitas ini ya, supaya anak-anak enggak bosan dengan pelajaran kita. Nah, jika kita ingin melakukan perubahan, kita itu butuh sekali untuk menyusun visi, Bapak Ibu. Kita butuh untuk menyusun visi. Terus visi itu gimana cara menyusunnya? Nah, visi itu kita bisa menyusunnya dengan tentunya kalimatnya positif ya. Kemudian kita bisa melihat ke visi sekolah dulu nih. Visi sekolah itu pada umumnya supaya muridnya itu berprestasi, dalam prestasi. Terus ada iman dan takwa. Nah, itu acuannya apa? Acuan kita adalah yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi-dimensi, ke-6 dimensi ataupun sub-elemennya itu bisa dimasukkan dalam visi. Ini ya, salah satu langkah konkret untuk mewujudkan visi kita itu tadi adalah dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif itu bisa memotivasi murid untuk mampu berpikir kritis, mencari solusi, dan menciptakan dan mencipta sebagai wujud dari memerdekakan diri sehingga murid bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, next, budaya positif itu banyak sekali ya. Yang pertama adalah tentang motivasi. Nah, ini dia. Anak mau melakukan hal yang positif itu ada motivasinya.
Kalau ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kalau motivasi internal tentunya dari diri sendiri ya. Oh, saya mau datang pagi ya, terus habis itu saya mau piket karena saya lagi piket. Nah, karena dia punya tanggung jawab. Tapi kalau motivasi eksternal misalnya, aduh saya nggak mau nanti dihukum gurunya, jadi saya sekarang harus datang. Kalau nggak gitu, saya mau datang supaya dapat misalnya dapat hadiah apa, bintang, nah seperti itu. Nah itu motivasi eksternalnya. Nah yang pada budaya positif ini, tugas kita adalah memunculkan motivasi internalnya ini supaya anak-anak itu bisa berubah menjadi lebih baik karena kesadaran diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah ini dia, hukuman itu sudah tidak relevan ya diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini. Tetapi sebenarnya itu sudah tidak boleh. Jadi tidak ada lagi istilah hukuman. Hukuman itu ada karena apa sih? Teman-teman, Bapak Ibu? Melanggar aturan. Iya, betul. Melanggar aturan. Hukuman itu ada karena melanggar aturan. Aturan yang bikin siapa? Iya, betul sekali, sekolah ya. Anaknya terlibat nggak ketika kita bikin aturan? Iya. Terlibat. Tapi kenyataannya tidak ya. Iya. Pada umumnya yang bikin sekolah sendiri, jadi itu hanya searah. Terus kalau anaknya melanggar, kena hukuman. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan. Hukuman itu bisa menyebabkan identitas gagal. Apa sih maksudnya identitas gagal? Identitas gagal itu anak jadi sulit mau berkembang, mau menemukan jati dirinya itu sulit karena dia takut salah, takut disalahkan, takut dihukum. Intinya dia mau berkembang itu sulit. Nah itu karena adanya hukuman. Tapi kalau kita mau mendisiplinkan anak dan mau membuat identitasnya sukses, kita bisa nih bikin konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi, coba saya tanya dulu, hukuman sama konsekuensi itu kira-kira sama apa enggak ya? Sama apa enggak? Coba kalau saya bilang ada anak tidak memakai atribut yang lengkap, kemudian disuruh lari keliling lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus kalau ada hukuman dan konsekuensi ya. Terus kalau satu lagi, misalnya waktu pelajaran PJOK dia terlambat, disuruh pemanasan sendiri. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, jadi gini, kalau hukuman itu berarti harus seperti di sini itu ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu nggak pakai atribut yang lengkap, berarti harus ada nih yang menyakitkan kamu itu terjadi supaya kamu kapok. Nah itu hukuman. Kalau konsekuensi hanya ada sesuatu yang harus terjadi dan biasanya konsekuensi itu tidak satu arah, tapi didiskusikan dulu. Jadi anak tahu kalau kamu terlambat misalnya jam PJOK tadi, ya kamu tahu konsekuensinya, kamu nanti pemanasan sendiri, nanti ngikutin temannya tadi sudah pemanasan lari, berarti kamu juga lari sendiri, seperti itu. Jadi dia tahu konsekuensinya kalau sudah terlambat. Tapi kalau hukuman, yaitu tadi yang memberikan ya gurunya, orang yang sudah dewasa itu memberikan, terus harus ada efek jera, seperti itu biasanya. Terus restitusi. Nah, kalau di sini ada restitusinya itu bagaimana? Apa sudah ada yang pernah mendengar restitusi sebelumnya? Jujur saja saya juga tahunya baru di sini. Pernah dengar, tapi itu biasanya kayak berita ada orang yang kena hukuman penjara mendapatkan restitusi. Nah cuma itu, tapi nggak tahu apa itu restitusi. Nah kalau restitusi ini adalah nanti pilihan ya, pilihan yang diberikan kepada anak, apa dia mau melakukan restitusi itu apa enggak. Tapi tidak serta-merta kamu mau konsekuensi apa restitusi, enggak seperti
lebih lanjut di belakang. Nah itu tadi tentang hukuman. Jadi hukuman itu sudah tidak boleh ya Bapak Ibu diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi penghargaan. Saya kira pertama juga hanya hukuman yang nggak boleh, ternyata penghargaan pun itu tidak selalu dipandang baik. Kenapa? Karena bisa membuat anak tidak kreatif, kemudian hanya membuat anak itu berubah, tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena pengen sesuatu aja gitu. Kemudian juga bisa menurunkan kualitas. Jadi maka dari itu kenapa toh sistem ranking itu sudah tidak ada? Itu ya karena penghargaan itu tidak selalu dipandang baik itu tadi, bisa menimbulkan kecemburuan dari anak yang tidak mendapatkan ranking misalnya, tidak mendapatkan, kalau yang dapat ranking terus dapat hadiah, nah itu ternyata juga tidak boleh. Maka dari itu sistem ranking sudah dihapuskan. Nah ini dia sekarang posisi kontrol guru. Oke, bisa dilihat lagi di handle-nya. Itu ada di halaman berapa ya? Belakang. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol guru itu bisa jadi kita ada si pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau kita ingin jadi manajer. Nah, kalau kita masih berada di pemberi hukuman sama pembuat rasa bersalah, itu dampaknya tidak baik. Jadi sebaiknya harus segera dipindah menjadi setidak-tidaknya ya teman dulu, terus merangkak ke pemantau, nanti bisa jadi manajer. Kan nggak bisa nih kita awalnya dari membuat rasa bersalah tiba-tiba jadi manajer, itu kadang juga sulit. Jadi bisa pelan-pelan dulu. Nah sekarang saya mau memutar video dulu sebelum lanjut. Seperti apa sih posisi kontrol guru itu maksudnya? Next lagi. Kita simak video ini supaya Bapak Ibu bisa lebih paham. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar keras. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali ya, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan guru. Kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari yang kita lihat di video tadi, itu yang pertama tadi posisi gurunya sebagai kontrolnya sebagai apa? Menghukum, betul sekali. Biasanya kalau menghukum itu cara bicaranya cenderung seperti membentak, terus suaranya agak keras, dan juga biasanya membuat anak itu jadi takut gitu ya. Kemudian yang kedua tadi dalam video, membuat rasa bersalah. Biasanya cenderung suaranya itu lembut, tapi membuat anak itu rasanya dia salah. Semuanya kesalahan itu di dia. Nah, dua posisi kontrol ini itu memberikan dampak yang lebih banyak negatifnya. Maka dari itu, dua posisi kontrol ini itu sangat tidak disarankan untuk diterapkan ya pada dunia pendidikan saat ini. Kemudian yang ketiga tadi adalah posisinya sebagai teman. Gitu ya. Nah, kalau sebagai teman itu tadi dampaknya anak jadi gimana? Benar dia merasa nyaman, tapi terus dia merasa punya tanggung jawab untuk datang lebih awal enggak tadi kalau gurunya sebagai teman? Iya betul, belum ya, karena dia merasa sudah ada yang saya udah dibolehkan masuk, saya sudah ditulis tidak datang terlambat sama gurunya, akhirnya dia nggak punya tanggung jawab untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi dampak positifnya adalah anak itu nggak takut kalau dirinya itu setiap melakukan kesalahan itu setiap melakukan sesuatu itu salah, seperti itu. Yang keempat tadi adalah posisinya pemantau ya. Jadi anak hanya akan berubah jika ada pantauan dari gurunya. Misalnya nih kita suruh hafalan, kalau nggak dipantau ya bablas aja. Tapi kalau ditagih gurunya, dia pasti akan setor aja terus hafalannya. Dan yang terakhir tadi adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah kita menerapkan yang namanya restitusi. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tugas kita adalah memposisikan diri nantinya yang awalnya itu mungkin jadi memberi hukuman atau teman atau yang lainnya itu menjadi manajer. Nah, sekarang saya punya sticky notes di sini. Saya pengen Bapak Ibu di sini menuliskan posisi kontrol Bapak Ibu sekarang itu di mana. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya tidak akan menyebut namanya, kalau saja kita nggak tahu, memang nggak ada namanya ya. Nah, di sini posisinya ada yang masih sebagai penghukum, ada yang menjadi pemantau, pembuat rasa bersalah, pemantau dan teman dan juga pemantau. Nah, semuanya masih ada pada tahap itu.
itu. Nah, sekarang maka dari itu mari kita sama-sama beranjak dari posisi kontrol kita sebelumnya menjadi ke posisi kontrol manager. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Oke, sebelum kita lanjut cara ke penerapannya, di sini ada materi sedikit lagi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya tidak akan menyebut namanya, tentu saja kita nggak tahu, memang nggak ada namanya ya. Nah, di sini posisinya ada yang masih sebagai penghukum, ada yang menjadi pemantau, pembuat rasa bersalah, pemantau dan teman dan juga pemantau. Nah, semuanya masih ada pada tahap itu. Nah, sekarang maka dari itu mari kita sama-sama beranjak dari posisi kontrol kita sebelumnya menjadi ke posisi kontrol manager. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Oke, sebelum kita lanjut cara ke penerapannya, di sini ada materi sedikit lagi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Dari judulnya aja sudah kebutuhan dasar ya. Kalau sudah namanya dasar berarti kan harus kita penuhi semuanya. Kalau tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Tentunya ada hal yang tidak seharusnya terjadi gitu ya. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena bertahan hidup itu mencakup sandang, pangan, papan. Otomatis itu sudah kebutuhan paling dasar ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu bisa didapat dari keluarga, dari pertemanan, dari sekolah bapak ibu gurunya, peserta didiknya, dari lingkungan masyarakat. Intinya bagaimana sih kita bisa diterima di lingkungan itu. Jika kita merasa kita tidak diterima, tentunya pasti ada reaksi kan daripada itu. Misalnya saya merasa di sini tidak dianggap, ya saya diam aja, saya lebih apatis, saya tidak peduli kan seperti itu. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Hal ini lebih condong pada orang mengakui bahwa kita itu bisa, misal nih, kalau orang dewasa, saya ini orang yang terpandang loh, saya ini ketua RT loh, saya ini bisa mau diakui tentang kuasanya dia. Saya ini ASN, misalnya seperti itu. Saya bukan pedagang atau apa, misalnya seperti itu. Kemudian kebebasan. Di sini adalah tentang kebebasan kita dalam memilih suatu hal. Kadang kan ada ya yang dibatasi. Misalnya saya pengennya nanti liburannya ke Bali. Jangan liburan ke Bali, udah di sini aja. Di Tulungagung kan sudah ada pantai, ngapain sih jauh-jauh ke Bali? Nah, kalau misalnya milih aja dia nggak dikasih kebebasan, pasti ada berontak dari diri. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada kesenangan. Nah, ini yang bagaimana dia bisa menyenangkan dirinya sendiri. Maka dari itu, jika 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, pasti ada reaksi daripada hal tersebut. Lalu apa sih hubungannya antara posisi kontrol guru dengan kebutuhan dasar? Nah, nanti hubungannya adalah ketika anak didik kita, ini konteksnya di sekolah ya, ketika anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan, baik itu melanggar, sekarang kita ngomongin peraturan dulu aja, baik itu melanggar peraturan atau mungkin sekedar bertengkar sama temannya. Nah, disitulah peran kita itu, kita nyari kenapa sih dia itu kok bisa kayak gitu. Nah, kita cari, nanti kita
kita berdialog sama mereka. Jadi gak serta-merta kita nyuruh, terus kamu nakal, kamu tak hukum, nggak boleh istirahat, misalnya seperti itu. Itu diri saya sendiri pun kemarin-kemarin masih seperti itu juga. Maka dari itu setelah mempelajari modul ini, itu saya benar-benar yang oh ternyata seperti itu tidak betul ya. Ternyata ada cara lain yang lebih bijak dan membuat anak itu lebih bisa berkembang lagi, menumbuhkan karakternya, karakter positifnya dia, yaitu melalui segitiga restitusi ini nanti. Next. Nah, ini dia. Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nah, ini kemarin saya baru mempraktikkan membuat keyakinan kelas. Ini ya, mau pamer sebentar. Nah, itu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu adalah pengganti dari aturan. Kalau peraturan seperti yang kita tahu, tadi yang bikin kan hanya sekolah saja. Tidak ada dialog dengan anaknya, tidak ada dialog dengan orang tuanya, misalnya seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini kemarin saya wujudkan dari anak-anak. Jadi anak-anak saya minta menulis tentang apa sih yang kalian yakini hal itu benar dilakukan. Terus karena kita sebelumnya ada papan tata tertib juga, saya minta mereka untuk membaca dulu tata tertibnya. Terus menurut kalian yang benar itu yang mana? Saya minta tulis di stiker juga. Terus kita kata-katakan, oh iya. Terus kita pilah-pilah. Kita mana yang sekiranya memang disetujui semuanya. Jadi semuanya harus setuju dulu kalau mau bikin keyakinan kelas itu. Semuanya harus setuju bahwa itu adalah hal yang benar, hal yang memang harus mereka lakukan, itu patokannya itu. Nah, kayak gitu. Setelah itu, keyakinan kelas itu harus berisikan kalimat yang positif. Jadi nggak ada kata tidak boleh atau kata jangan. Nah, itu biasanya kalau ilmu parenting, ibu-ibu yang sudah di sini, ibu-ibu cuma 2 ya, mohon maaf itu biasanya sudah paham kalau di parenting itu kan seperti itu ilmunya. Nggak boleh pakai kata-kata yang negatif, harus diganti dengan kata yang positif seperti nah, nggak boleh tuh, nah jangan panjang-panjang kok. Itu nggak boleh sebenarnya memang. Meskipun saya sendiri kadang masih seperti itu, tapi ya nggak apa-apa, dicoba perbaiki sedikit demi sedikit. Harusnya terus bagaimana? Main di sini aja loh, ini loh lebih enak. Main di sini sama teman-temannya. Nah itu kan lebih enak daripada jangan. Memang benar Bapak Ibu. Kalau saya tuh dulu kalau dikasih tahu jangan itu kayak nggak berani ngapa-ngapain, bener-bener mati wes pokoknya. Terus nggak berani apa-apa, milih diem. Akhirnya saya nggak bisa berkembang, memang kayak takut. Terus selain takut itu mau berinteraksi sama orang itu juga nggak berani. Akhirnya kayak kalau dulu istilahnya kuper gitu. Nah karena takut salah seperti itu. Maka dari itu sekarang kita ubah. Ayo mari kita ubah menjadi lebih baik lagi. Nah keyakinan kelas itu dibikinnya itu tadi ya, kita anak-anak disuruh nulis, tapi mungkin yang masih di TK kelas 1, kelas 2 itu kan mungkin masih sulit ya kalau diajak terus. Itu bisa diarahkan. Nah, tapi tetap dilibatkan anak-anaknya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, cukup 5 sampai 7 hal saja. Kata-katanya atau kalimatnya juga jangan panjang-panjang supaya mudah dihafal. Nah, kemudian kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, berarti ya itu yang harus dipegang, dijadikan pegangan anak-anak ketika melakukan kegiatan di sekolah. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang terjadi, misalnya dia melanggar keyakinan kelas, kita bisa memperbaikinya dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah melakukan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini dia kenapa bentuknya segitiga, ya karena ada 3 tahapan. Next. Oke, sebelum kita praktik nih, yuk. Yang pertama, di sana ada, coba ini termasuk hukuman atau konsekuensi kita.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman dia ini. Jadi tidak boleh. Coba selanjutnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Menurut saya hukuman. Iya, betul. Berarti boleh enggak? Enggak boleh ya? Iya. Sekarang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu hukuman, Oke. bukan pemanasan. Nah, karena ini mungkin dia memang mau basket ya. Kalau basket itu memang pemanasannya ada larinya. Jadi karena juga di pelajaran PJOK, jadi sudah hal yang sepatutnya dilakukan. Dia disuruh keliling lapangan, jadi hanya 2 kali, nggak, jadi masih normal. Maka dari itu ini disebut dengan konsekuensi ya, karena dia di PJOK. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Masuk konsekuensi. Betul, konsekuensi. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi yang hukuman itu mari kita tinggalkan. Kalau konsekuensi masih bisa, karena konsekuensi itu pada umumnya sudah kan ada keyakinan kelas, ada kesepakatan juga nanti sebenarnya. Kesepakatannya bagaimana? Nah itu kesepakatan itu bisa nanti hubungannya dengan konsekuensi. Kalau terlambat ya berarti dia harus mengganti keterlambatannya dia dengan cara apa? Misalnya ya seperti ini, jadi tinggal dulu 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas materi yang tertinggal. Oke, next. Oke, nah tadi kita juga sudah mempelajari 5 posisi kontrol. Menurut teman-teman, yang pertama ini. Oke, kalau tadi dari Bu Linda, sekarang dari Bu Linda. Itu siapa yang ngomong kira-kira? Apakah pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ayolah lakukan diri saya ya. Itu termasuk Saya. Iya, benar banget. Benar sekali ya, karena dia minta, ayo lakukan demi saya sebagai seorang teman. Oke, coba selanjutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masuk pemantau. Oke, benar, memantau ya, karena dia dipantau kalau mau melakukan hal yang baik itu nanti dapat bintang. apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini sebagai pemantau. Ini sebagai, ya. Nah, jadi ciri, cirinya sebagai manajer itu adalah kita mengarahkan anak untuk dia menemukan solusi. Nah, jadi kayak apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Nah, jadi kan dia menuntun si anak ini untuk saya mau ngapain ya supaya saya bisa bukan menebus kesalahan ya, tapi belajar dari kesalahan itu saya harus apa? Nah, jadi apa rencanamu untuk menyelesaikan ini itu masuk manajer. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk penghukum. Iya, tuh. Iya, karena dari awal aja udah disalahin, kamu gak akan pernah bener nih. Otomatis kan anak takut ya. Nah, oke. Nah, sebelum saya beri contoh tentang pelaksanaan restitusi, saya tekankan dulu bahwa restitusi itu adalah upaya kita untuk mengembalikan anak
kelompoknya dengan karakter yang baru. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi restitusi itu adalah bagaimana kita mengarahkan anak untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus. Kemudian restitusi itu juga untuk memperbaiki hubungan. Terus restitusi itu juga tawaran. Kalau si anak memang nggak berkenan, ya jangan dikasih restitusi. Ya nggak usah, ya sudah biarkan saja. Mungkin kita bisa mensiasatinya dengan konsekuensi tadi. Karena kalau restitusi itu dipaksa, itu jadi bukan restitusi namanya. Jadi restitusi itu kalau dia misalnya nggak bisa menyelesaikannya, ya sudah, kita bisa kasih konsekuensi saja. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu tadi ya. Kita bisa mencari 5 kebutuhan dasar itu tadi apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari dialognya nanti di restitusi. Kemudian restitusi itu fokusnya pada karakter. Jadi kita menanamkan budi pekerti yang positif pada si anak. Jadi bukan pada tindakan. Restitusi itu juga menguatkan dan fokusnya itu pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sebelum kita praktek, mari kita simak dulu video yang kemarin saya buat dengan anak-anak didik saya di sini tentang praktik segitiga restitusi. Supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana sih kalau praktik langsung kan nanti kita bisa lebih paham lagi ya. Nah, bagaimana sih cara penerapan segitiga restitusi? Di sini skripnya adalah Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas pada jam istirahat makan siang. Saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Oke, monggo siapa mau? 3 orang ya. Saya yang membawakan mic-nya. Halo Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiga di kalian. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami
Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari menyelesaikan sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Apa yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat, dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada kalian ketika kalian lempar-lemparan makanan dan mengenai dunia. Apakah kalian ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baik, apa yang bisa kita dapat petik dari praktik restitusi itu tadi? Apa yang dilakukan oleh Bapak Joko? Yang pertama tadi Bapak Joko apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya apa sih Pak Joko waktu menstabilkan identitas? Pak Joko berkata, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Oke, benar sekali. Jadi penting ya kita tahu ketika kita menerapkan posisi manajer, nada bicara kita sama raut wajah dan ya mimik muka itu sangat berpengaruh. Nah, kalau nanyanya aja, Mario, nah itu kan udah takut anaknya. Jadi yang dilakukan, yang dipraktekkan itu tadi sudah benar, sudah bagus. Itulah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita memang harus ya lembut, ya bersahabat, nah, seperti itu. Nah, benar, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tadi ada validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Validasi. Apa yang dikatakan Pak Joko? Bapak bisa melatih kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya, betul. Baik, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi kalau kita memvalidasi kesalahannya si anak itu, kita bicara dulu ini. Iya, benar. Jadi kita omongin dulu. Memang kamu itu salahnya di bagian ini loh. Terus memang itu tuh buat kalian itu mungkin menyenangkan bagi kalian itu, tapi itu merugikan orang lain enggak? Nah, sambil dikasih tahu bahwa itu ternyata merugikan orang lain. Nah, itulah validasi tindakan yang salah. Dan cara berbicaranya juga sudah menunjukkan manajer. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang dikatakan Pak Joko? Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana setelah adanya pembelajaran tentang diseminasi tentang budaya positif, apakah ada yang merubah pikiran Bapak Ibu sekalian di sini? Khususnya tentang apa? Ya, memberi hukuman itu tidak boleh. Kemudian apa lagi tadi? Ternyata juga apa? Penghargaan tadi ada yang ternyata tidak selalu baik ya. Lalu ada apa lagi? Ya, ada restitusi. Apalagi
bisa mencari kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi ketika anak itu berbuat salah. Dan juga mari kita sama-sama belajar dari posisi kontrol guru yang sebelumnya menjadi seorang manajer. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya ingin meminta umpan balik dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya berikan umpan balik. Umpan balik tentang kegiatan review. Review, oh, Ya, ya. bukan review, nggak usah review. Menurut SMA ini kegiatan hari ini itu bagaimana? Tentang kegiatan ini. Iya. Nggak usah. Nanti setelahnya ditambah di sini. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana Bapak Ibu guru sudah siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya? Siap. Oke, terima kasih. Sekian, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada peraturan di sekolah ini? Sudah. Belum. Apakah sudah ada? Ya sebenarnya ada, tapi mungkin sekarang sudah datang menggunakan